Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani, dalam podcast Seksi Ansietas BPPDAS KJI. Dan pada episode kali ini kita kedatangan kembali ada Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Ya. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah baik. Gimana kabar dokter Sela? Alhamdulillah baik juga, dokter. Apalagi nih dokter sudah memenuhi undangan nih, dokter, untuk berbincang santai di podcast kita ya, dokter. Benar. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas masalah sekolah nih, dokter ya. Sekolah. Sekolah alam versus sekolah formal nih, dokter. Oke. Mana yang lebih baik untuk kesehatan mental anak? Betul. Oke, dokter. Jadi ini terkait dengan sekolah alam dan sekolah formal. Jadi dokter sebagai pemanasan nih, dokter, sebenarnya apa perbedaan utama dari sekolah alam sama sekolah formal nih, dokter? Sekolah alam dan sekolah formal itu mungkin secara gampang bedainnya. Kalau sekolah formal tuh kebanyakan di dalam kelas, dalam gitu ruangan ya, indoor gitu ya. Sedangkan kalau sekolah alam itu lebih banyak di luar ruangan. Outdoor gitu ya. Outdoor gitu. Oke. Benar. Itu secara simpelnya nih, dokter ya. Gitu, betul. Jadi emang kan pemilihan sekolah pendidikan untuk anak kan hal yang sensitif ya, dokter ya. Betul. Apalagi sekarang orang tua banyak sekali pilihan sekolah internasional, sekolah lokal, sekolah segala macam, dan sekarang ada sekolah alam nih, dokter. Jadi kan tadi dokter cerita sekolah alam ini penekanan proses pendidikannya itu outdoor, di luar ruangan. Iya, betul. Ini gimana pengaruhnya terhadap perkembangan emosional, perkembangan psikologis anak nih, dokter? Kalau cerita perkembangan emosional maupun psikologis ya malah itu suatu keuntungan gitu ya. Ketika kita berikan ke anak-anak itu sekolah alam, mereka itu yang dia dapat gitu loh. Karena apa, yang pertama kita ketahui bahwa secara pengertian bahwa sekolah alam itu sekolah yang yang dibuat ya, yang diciptakan tuh dengan konsep di luar ruangan, kemudian yang berbasis alam semesta gitu ya. Jadi lebih banyak dia bisa terima apa yang ada di luar ruangan begitu, yang baik tentunya ya, gitu. Iya, jadi kayaknya kalau sekolah alam lebih banyak prakteknya juga ya, dokter ya, langsung. Kalau cerita itu kalau yang memang benar, kalau sekolah alam ini dia lebih ke 60% ke praktek dan 40% itu lebih ke teori. Jadi bener-bener. mungkin biasanya di awal dapat teori, kemudian dia langsung praktekin tuh. Jadi siswa-siswa itu biasanya lebih tahu dan jelas ya. Oh, ini yang disampaikan guru langsung tadi. Ya. Benar gitu. Iya. Jadi ini tidak artinya tidak mendiskriminasikan sekolah formal ya, dokter ya. Tidak. Tapi maksudnya ini kan sekolah formal tadi kan lebih kepada prosesnya itu kan ada kurikulum, lebih terstruktur, kemudian ada fokus pada akademik, istilahnya kertas gitu, dokter ya. Kalau itu ada pengaruh tersendiri nggak untuk emosional anak? Apa lebih stres, lebih cemas gitu? Di sekolah formal. Iya, benar. Karena kan di sekolah formal ini kan ya kita ketahui bahwa banyak, bukan bilang tuntutan ya, sudah terstruktur semuanya. Iya, benar itu tadi. Hal itu harus diselesaikan dan harus dikerjakan. Jadi ya karena sudah tersistem. Iya, benar. Jadi ngebuat siswa ini kan ya memang kita atur ya tentunya. Kalau di sekolah formal kan mereka harus kerjakan ini, kerjakan itu. Ketika dia kerjakan dia dapat nilai segala macam. Kan ada ujian, evaluasi. Betul, ada ujian, evaluasi tentunya. Jadi ya bahkan jadi tingkat stres ataupun kecemasan bisa juga meningkat begitu. Oke. Jadi bukan juga tapi langsung yang semua formal pasti bakal stres enggak gitu ya, dokter ya. Enggak, betul ya. Tapi ada kerentanan untuk itu. Betul, iya. Oke, dokter. Apalagi memang sekolah itu pun kan sekarang kayaknya ada beda, dokter ya. Kalau ini fokusnya ke akademik, lebih ngutamain ini gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ya kita lihat juga sebenarnya kita di sini juga bukan untuk menjelek-jelekan ya. Iya, enggak maksudnya. Mana yang cuman ya melihat situasional sekarang ini tentunya gitu ya. Apalagi kita sekolah formal juga banyak ya. Apakah lebih ke agamais atau lebih ke umum, kan begitu ya. Nah, tergantung kembali ke keluarganya tentunya. Itu tadi kata dokter Sela, mana sih yang kira-kira yang bagaimana sih cara membedakannya, atau memang sih seharusnya gitu ya. Itu kembali ke orang tuanya. Anak ini mau diarahin kemana gitu kan. Benar. Dasarnya di orang tua dulu ya, dokter. Iya, tentu. Nah, jadi mereka lah yang lebih tahu sebenarnya anaknya mau diarahin kemana, lebihnya kemana. Iya, betul. Jadi kalau untuk dalam hal pengembangan
kalau tadi kan kita bilang emosional, psikologis, tapi untuk keterampilan sosial sendiri dokter, untuk anak di sekolah alam itu gimana? Mana yang lebih mendukung nih, alam atau formal nih Iya. dokter? Lebih ke alam tentunya. Alam juga ya. Karena dia dapat semua ya dari alam itu, dia bisa tadi ya segi emosional dia dapat, kemudian berinteraksi dengan sekitarnya juga dapat. Artinya interaksi sosial terpenuhi. Iya. Dia mengerti tentang dia dengan temannya bagaimana, dengan orang yang lebih tua bagaimana, begitu. Jadi dapat apa yang dia belum tahu dia bisa ketahui untuk dunia luarnya begitu. Oh, jadi termasuk di alam itu interaksi dengan Betul, iya. orang lain juga ya dokter Iya. ya. Sama kan mungkin membedakannya tidak ada baju seragam kadangnya gitu ya. Jadi ngebuat tidak ada diskriminasi tentunya. Gitu. Kalau di sekolah formal kan harus pakai gitu ya. Ini lebih ke sekolah alam ini ya kemampuannya segitu ya dia pakai gitu. Jadi tidak ada sampai orang tua harus cari gitu ya. Gitu. Iya dokter, karena kan seragam pun sekarang ya lumayan lah ya gitu ya. Iya benar dokter. Jadi tapi nih dokter ya, bagaimana juga sekolah alam itu bisa menyeimbangkan dokter antara prakteknya dan juga akademiknya nih dokter. Oke. Bagaimana cara menyeimbangkan? Tadi kan kita bilang di awal basicnya itu 60 praktek, 40 teori. Nah, kalau kita ketahui bahwa sekolah alam ini tetap acuannya basisnya ke kurikulum. Tetap ya. Iya, tidak menyimpang lah kita bilang ya, tidak menyimpang. Kalau menyimpang pasti tidak disahkan kan begitu ya. Nah, makanya terus tenaga pengajarnya minimal dan rata-rata S1. Jadi bukan berarti tenaga pengajar itu orang yang tidak latar belakangnya bukan tidak pendidikan, malah yang bagus pendidikan kita katakan berkualifikasi berkualifikasi gitu ya, benar. Tapi ya itu tadi metodenya saja. Metodenya yang diubah. Benar. Disesuaikan. Betul. Jadi kalau tadi dokter bilang sendiri itu berarti apakah sekolah formal ini bisa dicoba kali ya dokter ya juga menyampurkan atau menginovasi mengkombinasikan itu antara praktek keluarnya tadi, outdoornya, alamnya, ini gimana dokter? Kalau sebenarnya ya dibilang bisa itu semua tergantung kebijakan tentunya ya. Bagaimana kebijakan dari instansi sekolahnya, kepala sekolahnya. Seharusnya memang bisa sih ya. Kalau saya dulu sih kalau sekolah di sekolah formal tentunya kan. Terus kalau untuk dunia luarnya biasa pada jam-jam olahraga. Nah, kita dapat. Terus ada namanya dulu seni rupa gitu ya. Seni rupa tuh kita keluar. Jadi kita gambar alam gitu. Iya benar. Itu sih sebenarnya mengcombine-nya. Sebenarnya ada juga ya dokter. Ada. Tergantung lagi pihak kebijakannya yang pertama, pihak sekolah dan gurunya juga ya. Betul. Sekarang juga saya kayaknya anak-anak tuh ada market day nanti. Bener, ya kan itu juga ya dokter ya. Betul. Diajarkan wira swasta. Iya. Ekskul juga sekarang. Ekskul banyak banget sekarang. Jadi sebenarnya sarana dan prasarananya udah ada ya dok ya. Iya. SDM-nya lagi nih dokter. SDM-nya. Jadi kasarnya itu ekskul itu juga nggak hanya terlibat dengan nyanyi, menari gitu. Bukan saya bilang nggak bagus-bagus. Iya benar. Cuman sekarang lebih banyak mengeksplor, memanah ya, kemudian berenang gitu kan. Mungkin ada lagi bela diri gitu kan. Nah, banyak sekarang jadi lebih gampang lah. Jadi siswa itu juga mudah memilih, tidak ketika dia pilihannya cuma sedikit kan banyak, sudah deh nggak usah gitu kan. Nah, dengan sekarang banyak pilihan, mereka bebas pilih sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Gitu. Oke, ini dokter saran sedikit karena dokter sudah menyenggol tadi kan sudah banyak pilihan, ekskul sudah banyak pilihan kegiatan segala macam. Ada nggak tips dari dokter lah dari sisi psikologis menentukan anak kita ini bagusnya kita arahin kemana ya, atau gimana cara mengeksplor bukan hanya sekedar bakat tapi juga passion si anak gitu dok. Oke. Tentunya yang paling tahu orang tua ya. Iya benar. Dia tahu bagaimana anaknya. Bukan kadang gini, sering bertolak belakang tuh keinginan orang tua tuh itu anak dia. pengen yang B gitu. Iya benar. Nah, seharusnya memang kita harus dukung keinginan dia, gitu kan? Keinginan dia kita dukung, tapi masih dalam konteks positif ya. Iya benar. Misalnya si ayah mau bela diri misalnya, iya, si anak enggak deh, saya mau sepak bola. Dalam konteks olahraga ya sama-sama positif.
ya dukung aja dia untuk apa namanya olahraga yang dia suka, misalnya sepak bola, silakan. Tapi habis itu baru ada negosiasi yang baik. Oke, mungkin semester ini kamu main bola ya. Ntar semester depan kamu bela diri ya. Oke, jadi ada kesepakatan baik untuk si anak. Nah, si anak pun juga harus menerima konsekuensi kan. Iya, benar. Nah, itu. Jadi malah jadi setiap semester walaupun berbeda, tapi si anak paham, jadi dia dapat semuanya. Begitu. Intinya sebenarnya kalau dokter Cita dikomunikasi ya, dokter. Benar. Dan nggak melulu kita harus memaksakan kehendak kita. Iya, jangan kadang orang tuh, ya ayah nggak mau, kamu harus ini gitu. Jadi harusnya itu tanpa alasan kan anak bingung gitu ya, kenapa? Jadi harus disampaikan juga alasannya. Terus si anak juga harus bisa menerima negosiasi antara kedua orang tua tadi kan ke dia gitu. Ya, jadi perspektif baru dari parenting nih dari Dr. Hasbi nih ya. Bener. Jadi kita nggak memaksakan kehendak, tapi nggak juga melulu ikutin maunya anak ya. Ada negosiasi tadi dokter. Iya, harus negosiasi dengan anak. Oke dokter, ini pesan terakhir dokter karena berhubung waktu juga dokter. Apa yang mau disampaikan kepada orang tua nih terkait mempertimbangkan jenis pendidikan terbaik untuk anak mereka nih, apalagi nih khususnya untuk mendukung kesehatan jiwa. Oke, sebenarnya kalau pendidikan itu tadi ada yang formal, non formal, dan tidak dipungkiri ternyata ada informal. Informal itu adalah dari keluarga tentunya. Iya, itu yang utama ya kayaknya. Pendidikan terbaik adalah dari rumah tentunya. Anak itu perilakunya bagaimana tetap dari rumah. Nah, ketika dari rumah sudah baik, dapat dia dukungan komunikasi, kemudian juga perhatian dari kedua orang tuanya. Harapannya keluar ruangan, dia akan menerima dan gampang untuk mengikuti situasi di luar. Jadi gimana suruh memilih pendidikan tadi ya? Nah itu tadi, ya memang orang tua harus benar-benar bisa selektif lah dalam menentukan tuh bagaimana. Terus arahnya kemana? Misalnya itu tadi saya bilang, ini mau di sekolahin umum atau yang agamais atau sekolah alam. Alam tadi ya. Iya. Dan kedua orang tuanya pun ayah dan ibu juga harus mencapai kesepakatan ya. Iya. Ketika udah tadi berkomitmen ya, ini anaknya harus gini-gini, gimana? Sepakat jalani. Itu yang penting. Iya. Jangan si ayahnya maunya formal, malah si ibu misalnya mau agamais misalnya kan. Oke ya, atau tadi ada dua pilihan. Ya gimana, mana yang lebih menonjol misalnya. Oh ternyata perlu misalnya gitu. Ya silakan gitu. Itulah jadi harus bisa. Yang pertama penilaian yang penting. Bener-bener menilai sekolah tadi bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Kemudian ke si anak juga disampaikan. Kita benar. Ya supaya dia pun menerima kan. Kamu sekolah di sini, kelebihannya ini gitu ya. Jadi dia paham gitu, nggak hanya mau masuk sana gitu kan. Nggak hanya ujung-ujung kamu masuk sekolah ini ya gitu. Enggak. Dia supaya paham ketika dia masuk, dia menerima situasi itu dia ini benar gitu loh. Jadi gitu harus bisa lihat kondisinya itulah dia. Oke dokter. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Yang diluangkan ya dokter ya. Kita udah berbincang panjang lebar tentang pendidikan anak nih dokter. Jadi kalau misalnya dokter ada nggak harus yang sudah punya gangguan jiwa nih dokter, gangguan mental yang mau konsultasi mungkin sama dokter terkait masalah anak juga atau masalah kesehatan jiwa lainnya, kalau mau menjumpai dokter kemana nih dok? Bisa jumpai saya di Klinik Utama Bina Atma di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 122 Medan. Oke, setiap hari dok atau setiap hari Selasa dan Jumat pukul 2 sampai 4 sore. Selasa dan Jumat kalau yang mau buat janji sama Dokter Hasbi ya. Iya, betul. Oke, mungkin sekian saja untuk episode kali ini. Ingat ya, ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.